Almas curhat, Gibran tak ucapkan terima kasih usai menangi gugatan di MK. Dilansir dari Detik Jateng Solo, penggugat perkara nomor 90/PUU strip 11/2023 Almas Kibiru REA mengetahui tidak pernah mendapatkan ucapan terima kasih dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Pada gugatan mulusnya melangkahkan Gibran maju sebagai calon wakil presiden cawapres di pemilihan presiden Pilpres 2024. Gugatan dilayangkan Almas tentang batas usia capres dan cawapres tetap 40 tahun atau pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai kepala daerah dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Putusan ini pun menjadi kontroversi yang berujung pada lengsernya Ketua MK saat itu Anwar Usman. Saya mengajukan gugatan tujuannya untuk ilmu, dan saya ini juga konsepnya konteksnya masih dalam ilmu. Justru saya senang ini lebih menambah wawasan dan ilmu pengetahuan saya. Ya, dapat kesempatan emas lah. Tapi kalau menanggapi ada gugatan sampai 204 triliun itu gimana, Mas? Ya, nilai 204 triliun ya. Iya. Itu ya saya kira nanti saya coba cari dulu sampai 2 ya. Tapi nanti arahnya apakah ingin berdamai atau melanjut, Mas? Saya sendiri ingin lanjut aja sih. Malah justru lanjut ya? Sampai putusan. Kenapa, Mas? Ya, tadi kan saya bilang ini tingkat emas saya untuk menyempurnakan ilmu saya. Tapi menghadapi gugatan seperti yang dikatakan tadi, yang itu kan menyinggung alma mater juga. Menurut Almas sendiri seperti apa? Itu kan pokok perkara nanti di sesi cenahan wajar. Kalau sudah jawaban. Boro-boro Mas Gibran, timnya saja juga tidak pernah kasih terima kasih juga. Maksudnya ucapan terima kasih, kata Almas kepada awak media di Pengadilan Negeri PN Solo Kamis 30 November 2023. Pasca putusan itu, Almas justru dikait-kaitkan jika memiliki hubungan khusus dengan putra sulung Presiden Jokowi itu. Dia membantah keras isu tersebut. Kemarin banyak isu yang beredar saya siapanya beliau atau Gibran, itu tidak benar. Ucapan terima kasih saja enggak, apalagi diisukan kerabat beliau, ujarnya. Dalam awal pengajuan gugatan tersebut, Almas sempat mengatakan jika pendukung paslon Prabowo Subianto dengan Gibran, namun kini hal itu diklarifikasi oleh mahasiswa hukum UNSA itu. Hal itu ia ucapkan sebagai salah satu materi dalam gugatan perkara nomor 90/PUU strip 11/2023 yang diajukan ke MK. Itu materi gugatan saya. Biasa saja sebenarnya, selaku warga Solo, cuma melihat Gibran berpotensi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ujarnya. Tak merasa berjasa bagi Gibran. Dia juga tidak merasa berjasa bagi Gibran yang dengan gugatannya itu bisa maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sebab gugatan itu bisa digunakan oleh orang lain. Secara pribadi, saya kepada sosok Gibran itu tidak berjasa sih. Saya melihat sosok Gibran ini sebagai anak muda saja, bukan personal siapa beliau. Kalau berjasa buat beliau, bukan beliau saja. Mungkin nanti banyak orang nanti di tahun yang akan datang, ucapnya. Karena gugatan perkara nomor 90/PUU strip 11/2023 diyakini menghadapi gugatan yang dilayangkan penggugat Aryono Lestari, sebab Almas diduga mengaku sebagai mahasiswa Universitas Negeri Surakarta dalam gugatannya ke MK. Pengadilan Nanti ada yang menindaklanjuti. Mas, hadapannya mediasi atau? Ya kita ngikuti proses yang ada aja, ya. Terima kasih. Ya, yuk lanjut lagi. Ya dilihat besok ya. Beberapa waktu lalu. Dalam konteks ini, penggugat menilai kampus tersebut merujuk pada UNS, sementara Almas merupakan mahasiswa UNSA. Dalam gugatan itu, Almas sebagai tergugat 1, sementara Gibran sebagai tergugat 2. KPU RI sebagai pihak turut tergugat mereka digugat senilai 204.807 juta. Meski dalam posisi sama-sama digugat, Almas mengatakan tidak ada komunikasi dengan Gibran. Tidak ada komunikasi sama sekali dengan Gibran, beber Almas. Terkait gugatan ini, Almas mengatakan senang-senang saja menghadapi gugatan ini. Dia berharap bisa terus lanjut sampai putusan saja. Saya mengajukan gugatan tujuannya untuk ilmu. Sekarang saya digugat konteksnya masih dalam ilmu. Justru saya senang ini menambah wawasan dan ilmu saya pungkasnya kembali.